benar-benar diturunkan gejala duet. Tahun 1983, antara Januari sampai Desember, setidaknya 532 orang ditemukan tewas di berbagai wilayah Jawa. Kebanyakan dengan tangan terikat, beberapa dengan karung di kepala, beberapa dibuang di pinggir jalan, dan beberapa ditemukan tepat di depan rumah mereka sendiri. Tidak ada yang ditangkap, tidak ada yang diadili, tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Di Indonesia, operasi ini dikenal dengan satu nama, Petrus, singkatan dari penembakan misterius. Bukan karena tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi karena semua orang tahu dan tidak ada yang bisa bicara. Konteks, Indonesia 1982 sampai dengan 1983. Orde Baru sedang berjalan penuh. Ekspor minyak mengalir, jalan dibangun, angka pertumbuhan dipublikasikan. Tapi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, ada krisis keamanan yang nyata. Kejahatan jalanan meningkat tajam. Kelompok preman yang disebut aparat sebagai gali atau gabungan anak liar yang menguasai wilayah tertentu, memeras pedagang, terlibat perampokan dan kekerasan. Masyarakat resah. Pemerintah memutuskan untuk bertindak, tapi bukan melalui pengadilan. Tidak ada keputusan presiden, tidak ada sidang kabinet yang tercatat. Yang ada hanya mayat-mayat yang mulai bermunculan. Mulai akhir 1982, lalu meledak sepanjang 1983. Siapa korbannya? Dalam narasi resmi, korban adalah penjahat keras, residivis, pelaku kekerasan yang dianggap tidak bisa direhabilitasi. Tapi berdasarkan laporan LBH Jakarta, laporan jurnalis, dan kesaksian keluarga korban, daftar itu jauh lebih longgar. Ada yang memang punya catatan kriminal, ada yang hanya punya tato. Karena di era itu, tato dianggap penanda preman. Ada yang sudah bebas bertahun-tahun dan sudah hidup normal. Ada juga yang namanya masuk ke suatu daftar yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka ketahui, dan tidak pernah bisa mereka bantah. Tidak ada satupun dari mereka yang diadili sebelum ditembak. Pola operasi. Polanya konsisten di seluruh Jawa. Korban ditemukan di tempat terbuka, pinggir jalan, lapangan, sungai. Luka tembak di bagian vital, 1 atau 2 tembakan. Terlatih, bukan acak. Mayat tidak disembunyikan, justru sering diletakkan di tempat mudah terlihat. Dan hampir tidak ada penyelidikan polisi yang serius. Di lapangan mekanismenya sederhana. Aparat mendatangi seseorang. Kadang malam hari, kadang di siang bolong, bahkan di depan keluarganya. Dibawa pergi tanpa surat penangkapan, tanpa penjelasan. Beberapa jam atau beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan. Sebagian korban bahkan menerima semacam peringatan sebelumnya, pesan lisan atau selembar kertu bahwa nama mereka sudah masuk daftar. Akibatnya, orang-orang yang punya tato mulai menghapusnya dengan cara-cara yang sangat menyakitkan. Karena tato bisa membuat seseorang masuk daftar itu. LBH Jakarta mencatat lebih dari 1.500 korban dalam rentang 1983 sampai 1985. Perkiraan Lembaga HAM Internasional menyebut angka 5.000 hingga 10.000 orang. Angka pastinya tidak pernah bisa dikonfirmasi, karena tidak pernah ada penyelidikan resmi yang komprehensif. Pengakuan Soeharto, tahun 1989, 6 tahun setelah operasi berlangsung, Soeharto menerbitkan autobiografi. Di dalamnya, dia mengakui operasi penembakan terhadap para penjahat. Ini momen yang luar biasa. Bukan hanya karena seorang kepala negara mengakui pembunuhan massal ekstrayudisial, tapi karena cara dia mengakuinya. Menurut Soeharto, tindakan itu diperlukan sebagai shock terapi. Jika penjahat ditembak dan mayatnya ditemukan di tempat terbuka, negara sedang mengirim sinyal bahwa pemerintah serius. Dan tindakan itu, katanya, terpaksa dilakukan. Terpaksa. Satu kata itu penting. Karena di sana tidak ada pengakuan kesalahan, tidak ada janji investigasi, tidak ada pertanggungjawaban. Pengakuannya ada,
tapi tanpa konsekuensi. Tidak ada kasus yang dibuka. Tidak ada keluarga korban yang menerima kompensasi. Tidak ada nama korban yang dicatat resmi oleh negara. Dalam logika yang digunakan Soeharto, tersimpan sebuah asumsi bahwa negara berhak menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang tidak, tanpa proses hukum, tanpa pembuktian, tanpa banding. Bahwa stabilitas adalah tujuan yang membenarkan cara. Logika ini bukan hal baru dalam sejarah dunia. Yang berbeda di sini, argumen itu ditulis, diterbitkan, dan dijual bebas. Respons dan impunitas. Majalah Tempo adalah satu-satunya media yang cukup berani mendokumentasikan. Dari situlah istilah penembakan misterius berasal. Media lain meliput dengan sangat hati-hati, karena izin terbit bisa dicabut kapan saja. Tidak ada yang secara eksplisit menyebut ini sebagai operasi negara yang terorganisasi. Setidaknya tidak saat operasi sedang berjalan. LBH Jakarta mendokumentasikan secara sistematis, tapi tidak ada satu kasus pun yang berhasil dibawa ke pengadilan, karena tidak ada tersangka resmi yang bisa ditunjuk. DPR mengajukan pertanyaan, tapi menerima jawaban standar dan tidak melakukan pengawasan lanjutan. Amnesty International dan Asia Watch, kini Human Rights Watch, menerbitkan laporan, tapi tidak ada tekanan diplomatik yang berarti. Di era Perang Dingin, Indonesia adalah mitra strategis Barat. Isu HAM kalah dari kepentingan geopolitik. Hari ini, lebih dari 40 tahun kemudian, tidak ada satupun pelaksana Petrus yang pernah diadili. Tidak ada daftar resmi korban, tidak ada monumen nasional. Nama-nama korban hanya tersebar di arsip LSM dan catatan keluarga, bukan di catatan negara. Setelah reformasi 1998, Komnas HAM mulai mengkaji Petrus, tapi tidak pernah menjadi prioritas. Tidak ada pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk. Kendala yang selalu disebut sama, bukti sulit dibangun, dokumen perintah tidak tersedia, dan menurut sebagian peneliti, kurangnya political will. Mengapa ini masih penting? Petrus bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Sebelumnya ada pembantaian 1965 sampai 1966. Setelahnya ada kasus Marsina, penculikan aktivis 1997 sampai 1998, Trisakti, Semanggi. Semua memiliki satu benang merah. Korban ada, dokumentasi ada, pengakuan parsial ada, tapi keadilan hukum belum datang. Yang perlu dipahami bukan orangnya atau partainya, tapi polanya. Sebuah kelompok dilabeli ancaman terhadap stabilitas. Tindakan diambil di luar sistem hukum. Tidak ada akuntabilitas setelahnya, dan narasi pembenaran tetap bertahan, bahkan diperkuat dalam memori kolektif. Pertanyaan yang relevan hari ini bukan apakah Petrus bisa terulang persis seperti dulu, tapi apakah kondisi kelembagaan yang memungkinkan Petrus terjadi masih ada? Kelemahan akuntabilitas, impunitas aparat, pelemahan lembaga hukum. Apakah semua itu masih ada? Jawabannya ada pada data yang bisa diperiksa oleh siapapun yang mau melihat. Ada ribuan keluarga di Indonesia yang sampai hari ini tidak tahu kemana perginya orang-orang yang mereka cintai pada 1983 dan 1984. Mereka tidak membutuhkan simpati kita. Mereka membutuhkan kebenaran yang diakui dan keadilan yang suatu hari nanti mungkin bisa datang.